Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Falabi Huda. Nah, untuk kalian yang saat ini sedang menjalani masa CPNS dan mungkin sudah bersiap-siap untuk menghadapi masa latsar, dan mungkin saat ini sedang mencari-cari bagaimana sih bentuk laporan aktualisasi CPNS atau bagaimana sih metode cara membuatnya. Nah, di video ini akan saya sampaikan kepada kalian semuanya bagaimana cara membuat, bagaimana mengupas, atau bagaimana menemukan ide untuk membuat laporan aktualisasi. Karena memang sudah banyak yang menanyakan di kolom komentar di beberapa video saya. Nah, di sini akan saya sediakan untuk kalian semuanya. Namun sebelum saya sampaikan hal tersebut, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silakan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel YouTube saya ini. Jangan lupa untuk kalian like dan di share biar informasinya tidak hanya berhenti di kalian aja, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Oke teman-teman, kita masuk ke dalam pembahasannya, bahwa di sini saya akan menjelaskan bagaimana caranya teman-teman membuat laporan aktualisasi, di mana laporan aktualisasi ini akan teman-teman gunakan sebagai salah satu syarat agar teman-teman bisa lulus sebagai PNS. Ya, nantinya teman-teman akan mengikuti latsar. Di latsar itu teman-teman akan diminta untuk membuat laporan aktualisasi sebagai bahan atau salah satu syarat agar teman-teman bisa lulus sebagai PNS. Nah, di sini sebenarnya sudah saya siapkan link download untuk laporan aktualisasi saya, dan nantinya passwordnya akan saya sampaikan di dalam video ini. Entah di menit berapa atau detik berapa, silahkan teman-teman simak aja videonya sampai selesai biar teman-teman tidak ketinggalan atau tidak bingung nanti passwordnya apa. Karena memang sengaja saya password biar teman-teman tidak hanya dapat filenya tapi juga bisa menonton video saya sampai akhir, karena di sini memang saya akan jelaskan mengenai cara membuat laporan aktualisasi. Nah, untuk lebih gampangnya lagi, saya akan langsung saja ke video penjelasannya. Silahkan teman-teman simak video berikut ini. Nah, baiklah teman-teman, untuk rancangan aktualisasi ini, di sini saya mengambil judul yaitu penyediaan layanan prioritas pengeluaran paspor bagi kelompok rentan, di mana kelompok rentan tersendiri itu dibagi dari disabilitas, anak, lansia, ibu hamil atau menyusui, orang cedera, ibu membawa balita di kantor imigrasi kelas 1 Pangkal Pinang. Nah, ini jadi dalam penjelasan judul ini juga harus kita menyertakan bahwa ini nantinya akan dilaksanakan di mana. Nah, untuk bagian awalnya covernya kurang lebih seperti ini. Silakan teman-teman boleh meniru seperti ini, boleh tidak. Lalu di sini juga ada cantumkan logo yang berkaitan dengan instansi teman-teman. Lalu nama, identitas, lalu juga tentang seperti ini pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 3 Kemenkumham. Ini juga menyesuaikan dengan instansinya teman-teman. Nah, untuk covernya seperti ini, teman-teman bisa download nantinya di bagian deskripsi. Saya siapkan linknya dan passwordnya akan saya sampaikan di tengah-tengah video. Nah, ini adalah selanjutnya setelah bagian cover, teman-teman akan menemui lembar persetujuan ya, yang berisi judul, nama, NIP, pangkat, jabatan, instansi. Lalu akan ditandatangani oleh 4 orang, yaitu yang pertama mentornya. Untuk mentornya nanti akan ditunjuk oleh panitia latsar sendiri, lalu teman-teman selaku peserta, lalu juga nantinya akan ditandatangani oleh penguji. Penguji ini juga nantinya akan ditentukan oleh panitia latsar, dan juga nanti teman-teman akan mendapat coach atau pembimbing. Nah, apa bedanya mentor sama coach atau pembimbing ini? Nah, mentor ini adalah berasal dari instansi kita. Jadi misalnya saya di imigrasi, berarti mentor ini berasal dari kantor saya. Lalu coach atau pembimbing ini berasal dari instansi tempat kita melaksanakan latsar. Nah, misalnya saya di sini, saya latsarnya di BKPSDM Provinsi Bangka Belitung. Di situ ada pengajar. Nah, salah satu pengajarnya nantinya akan ditunjuk sebagai coach atau pembimbing kita dalam menyusun rancangan aktualisasi ini. Oke, dari lembar persetujuan kita masuk ke lembar pengesahan. Nah, kurang lebih hampir sama dengan lembar persetujuan ini, hanya beda ini ada persetujuan, sedangkan yang di bawahnya adalah untuk pengesahannya. Yang tanda tangan hampir sama, cuma tidak ada teman-teman karena di sini disahkan, yaitu disahkan oleh penguji, coachnya, mentor, dan di sini adalah kalau di tempat kami kepala divisi imigrasi, itu orang yang
Levelnya mungkin kalau di tempat teman-teman bisa jadi kepala kantornya juga bisa jadi dalam hal memberikan pengesahan terhadap laporan yang teman-teman kerjakan ini. Next adalah kata pengantar. Kata pengantar ini tidak akan terlalu saya jelaskan lebih lanjut karena ini sangat umum sekali ya. Kalau teman-teman sudah pernah bikin skripsi, saya rasa akan sangat mudah mengerjakan kata pengantar ini. Lalu selanjutnya adalah bagian daftar isi. Di sini bisa kita lihat adalah halaman judul, persetujuan, pengesahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, gambar. Nah, di sini yang akan saya lebih fokuskan adalah pada isinya, seperti pada bab pendahuluan, nilai-nilai etika, kedudukan dan peran PNS dalam NKRI, lalu juga terutama terkait pada bab 4-nya, yaitu rancangan aktualisasinya. Nah, mungkin teman-teman bingung nih masalah bab 2 dan juga bab 3. Di sini ada nilai-nilai etika, ada juga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Sebenarnya apa sih ini? Nah, kita akan masuk lebih lanjut. Nah, ini adalah bab pertama, pendahuluan. Teman-teman bisa buat sendiri, menyesuaikan dengan instansinya teman-teman, karena di sini juga saya menyesuaikan dengan instansinya saya. Salah satunya juga dimuat tentang penyelenggaraan Latsar ini. Jadi pendahuluannya salah satu isinya adalah mengenai dasar hukum pelaksanaan Latsar ya, seperti ada peraturan LAN nomor 25 tahun 2017, dan juga ada beberapa kata-kata pendahuluan lainnya, dan juga mulai masuk ke bagian bidang ya teman-teman. Seperti saya ini adalah mengenai imigrasi, berarti di pendahuluannya juga akan masuk ke dalam aspek keimigrasiannya. Ini adalah isi dari pendahuluan, dan selanjutnya bagian tujuan dan manfaat. Tujuan aktualisasi mengidentifikasi nilai-nilai dasar aneka, peran dan kedudukan PNS dalam NKRI serta mengimplementasikannya. Ini juga bisa teman-teman tiru ya, bisa teman-teman kopas saja, gak ada masalah. Lalu ada manfaat aktualisasi, ruang lingkup aktualisasi, yang dimana nantinya akan dilaksanakan di unit kerja atau unit pelaksana teknis, yaitu di kantor imigrasi Pangkal Pinang. Lalu juga di sini akan ada gambaran umum unit kerjanya. Jadi kalau di sini saya bekerja di imigrasi Pangkal Pinang, jadi saya menyampaikan tentang gambaran umum dari imigrasi Pangkal Pinang. Jadi misalnya teman-teman mungkin berasal dari sekolah, bisa teman-teman cantumkan juga profil dari sekolahnya. Ada visi misi dan nilai organisasi ya, yang bisa teman-teman cari di unit kerja teman-teman, bisa teman-teman cari tahu sendiri. Ada nilai-nilai organisasi di sini. Ini juga akan nanti berpengaruh pada bagian rancang aktualisasi mengenai nilai-nilai organisasi ini ya. Visi misinya ya. Ya, struktur organisasi ini masih bagian seputar pendahuluan, berisi tentang seputar kantor dan lainnya. Nah, kita mulai masuk ke bab kedua, yaitu nilai-nilai aneka. Nah, mungkin buat teman-teman yang saat ini belum masuk masa Latsar masih bingung nih, apa sih nilai-nilai aneka. Nah, ini ada nilai-nilai yang nantinya akan teman-teman pelajari selama masa Latsar. Jadi Latsar itu bukan seputar instansinya teman-teman, tapi Latsar itu teman-teman ditanamkan mengenai bagaimana menjadi PNS yang baik. Salah satunya adalah dengan menerapkan nilai-nilai aneka. Nilai-nilai aneka ini apa aja sih? Aneka itu seperti akuntabilitas, nasionalisme, kemudian etika publik ya, etika publik, kemudian juga komitmen mutu, dan yang terakhir adalah anti korupsi. Inilah yang dimaksud dengan nilai-nilai aneka yang nantinya juga akan teman-teman pelajari di masa Latsar. Isinya ini teman-teman bisa kopas aja, teman-teman bisa tinggal ambil aja dari yang saya bikin, jadi nggak usah terlalu bingung mikirnya, waduh banyak banget kelihatannya. Nah, ini sudah baku ya, pengertian-pengertian ini sudah baku, sudah ada bukunya ya, teman-teman tinggal kopas aja, jadi nggak usah terlalu dipikirin untuk mengisi bagian bab 2 ini.
Nah, untuk bab 3 adalah kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Hampir sama dengan bab 2, isinya juga teman-teman bisa kupas. Intinya adalah ini juga nantinya akan teman-teman pelajari ketika di Latsar. Kedudukan dan peran PNS dalam NKRI ini ada beberapa hal seperti manajemen ASN, lalu juga ada Wall of Government, lalu yang terakhir itu ada kita lihat pelayanan publik. Nah, ini adalah tinggal teman-teman kopas saja. Jadi intinya untuk bab 2 dan bab 3 ini walaupun terlihat sangat banyak, sebenarnya ini tinggal kopas saja. Sudah ada bakunya, jadi teman-teman gak usah bingung mikir kira-kira apa nih isinya. Gak perlu lagi teman-teman kembangkan atau improve, cukup ikuti ini aja. Tapi kalau teman-teman improve ya silakan. Nah, ini adalah yang paling penting dari laporan aktualisasi, yaitu pada bagian rancangan aktualisasi. Nah, rancangan aktualisasi ini dibuka dengan identifikasi isu. Sama dengan ketika teman-teman membuat skripsi, artinya teman-teman harus menemukan permasalahan apa nih yang akan teman-teman bahas. Nah, dalam hal ini di unit saya, jadi saya harus mengidentifikasi kira-kira isu apa yang masih belum terpecahkan di unit kerja saya. Nah, di sini saya jelaskan berdasarkan pengalaman bekerja selama 5 bulan bertugas atau bekerja untuk pimpinan, dirasakan adanya beberapa masalah atau isu yang terjadi. Adapun isu-isu tersebut dapat diidentifikasikan sebagai berikut. Nah, ini adalah beberapa isu yang saya masukkan, yang saya temukan selama 5 bulan pertama di menjalani masa sebagai CPNS. Nah, itu seperti misalnya masa ditemukan kesalahan entry data yang tidak sesuai dengan data yang dimakamkan pemohon, lalu kemudian proses cetak paspor yang lama karena ketersediaan mesin cetak yang kurang, lalu juga kondisi antrian pemohon paspor yang tidak kondusif, lalu kurangnya pemahaman masyarakat tentang aplikasi antrian online. Nah, langkah selanjutnya ini teman-teman bisa mengkonsultasikan isu ini, 4 isu ini dengan mentor dan juga coach ya. Kemudian sama-sama dianalisa kira-kira isu mana nih yang paling bisa kita laksanakan sesegera mungkin dan memang sangat penting untuk dilaksanakan. Nah, ini adalah isu diangkat. Ini kita harus melihat pada urgensinya, keseriusannya, seberapa serius, lalu juga seberapa kemungkinan isu tersebut menjadi berkembang, dikaitkan kemungkinan masalah penyebab isu akan semakin memburuk jika ini terus dibiarkan, jika salah satu ini terus dibiarkan. Ini adalah semacam kategori-kategori penilaian untuk kita memilih isu mana yang akan kita angkat. Lalu nantinya akan kita buatkan tabel seperti ini. Nah, seperti tadi, ini adalah masalah-masalahnya ya. Nilai-nilainya ini bisa teman-teman pikir sendiri. Urgensinya berapa, kira-kira seriousness-nya berapa, lalu growth-nya berapa. Ini bisa teman-teman isi sendiri penilaian buat teman-teman. Dan di sini saya lebih menekankan pada poin ketiga. Poin ketiga yaitu kalau di sini kita lihat kondisi antrian pemohon paspor yang tidak kondusif. Dan di saya sini belum adanya layanan prioritas bagi pemohon paspor berkebutuhan khusus. Loh, kok beda katanya? Kata-katanya memang berbeda tapi intinya sama. Kenapa begitu? Karena kalau misalnya kita lihat di sini kondisi antrian pemohon paspor yang tidak kondusif. Kenapa tidak kondusif? Tidak kondusif dikarenakan belum adanya layanan prioritas bagi pemohon paspor yang berkebutuhan khusus, sehingga antrian pemohon paspor menjadi tidak kondusif, dan ini menjadi sangat penting untuk segera dilaksanakan. Karena kalau tidak, maka kita akan mengurangi kenyamanan pemohon paspor selama membuat paspor. Jadi dengan antrian yang semerawut, pemohon paspor merasa tidak nyaman, dan ini akan menimbulkan komplain dari masyarakat. Dan itu padahal adalah hal yang kita jaga agar tidak terjadi di unit kerja kita. Nah, berdasarkan rankingan ini, saya mendapatkan hasil menggunakan analisis USG tadi, yaitu belum adanya layanan prioritas bagi pemohon paspor berkebutuhan khusus di kantor imigrasi kelas 1 Pangkal Pinang. Ini yang akhirnya saya jadikan judul pada rancangan aktualisasi saya ini. Nah, ini penyebabnya. Jika isu tersebut tidak bisa segera dipecahkan, pemohon paspor akan merasa tidak nyaman akibat antriannya yang lama, pelayanan jadi kurang maksimal, dan juga kantor imigrasi Pangkal Pinang belum mampu menjadi lembaga pelayanan publik yang ramah untuk lansia dan difabel.
Padahal sebagai unit kerja yang di bawah Kementerian Hukum dan HAM, menyediakan layanan publik yang ramah adalah bagian dari kita menjadi unit kerja dengan predikat ramah HAM. Ini yang harus segera kita terapkan. Beberapa gagasan pemecahan isu. Nah, ini semacam gagasan yang nantinya akan kita ambil. Lalu ini adalah pemecahan isunya, yaitu dengan menyediakan layanan prioritas untuk pemohon paspor bagi kelompok rentan seperti disabilitas, lansia, ibu hamil atau menyusui, orang cedera, dan ibu membawa balita di kantor imigrasi perkawinan. Kegiatan pemecahan isunya, nah kegiatan ini yang akan kita lakukan selama menyiapkan atau menyediakan layanan ini, yaitu yang pertama melakukan koordinasi dengan atasan di seksi lalu lintas keimigrasian. Jadi yang pastinya yang pertama ketika kita mau mempunyai ide, kita harus melakukan koordinasi dulu dengan atasan kita. Jangan sampai atasan kita tidak tahu apa yang akan kita laksanakan. Itulah kenapa poin pertama mengenai kegiatan yang akan dilakukan untuk membicarakan isu tersebut pastinya adalah melakukan koordinasi, meminta saran juga kepada beliau bagaimana baiknya, bagaimana kira-kira apakah isu ini bisa kita jalankan di unit kerja kita. Lalu juga setelah kita memang dirasa atasan sudah meng-ACC, lalu kita harus menyiapkan bahan sosialisasinya. Ini kegiatan saya ya, jadi teman-teman tidak perlu sama kalau untuk yang ini. Jadi sesuaikan dengan isu yang teman-teman ambil. Menyiapkan bahan sosialisasi guna memberikan pemahaman kepada pegawainya dulu. Jadi setelah kita koordinasi dengan atasan, rekan-rekan kita yang lain pun juga harus tahu bahwa kita punya program ini. Itulah kita menyiapkan bahannya terlebih dahulu, bahan untuk sosialisasi kepada sesama pegawai dulu. Lalu setelah kita siapkan, baru kemudian kita sosialisasikan kepada seluruh pegawai bahwa ini loh kita punya program ini yang akan kita jalankan nantinya di unit kerja kita. Lalu juga pembuatan jalur layanan. Nah ini sudah mulai persiapan pelaksanaan kegiatan, yaitu karena salah satu penyediaan layanan prioritas adalah membuat jalur layanan. Jadi selain jalur layanan sendiri, sebenarnya juga di sini saya menyiapkan seperti kursi khusus untuk penyandang disabilitas dan berbagai aksesoris lainnya yang akan membantu pelayanan di kelompok rentan. Lalu kemudian masuk ke pelaksanaan kegiatan, dan yang terakhir adalah kemudian juga ada evaluasi yang kita lakukan bersama atasan, dan yang terakhir adalah pembuatan laporan pelaksanaan kegiatan. Inilah 7 kegiatan saya ketika membuat LASAR. Jadi teman-teman tinggal menyesuaikan aja nih kira-kira mana yang bisa teman-teman ambil, mana yang mungkin harus teman-teman rubah. Nah, kegiatan-kegiatan ini ya, ini juga harus menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Nilai-nilai dasar aneka tadi seperti ini ya. Nah, ini nilai-nilai etika, ada akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, anti korupsi, dan juga dengan bab ketiga yaitu kedudukan dan peran PNS seperti manajemen ASN, WLG, dan juga pelayanan publiknya. Kegiatan-kegiatan ini juga harus nyambung dengan nilai-nilai tadi. Nah, di mana kita menyambungkannya? Kita nyambungkannya di dalam tabel rancangan kegiatan aktualisasi. Di sini kita mulai merinci. Nah, seperti ini. Misalnya saya kasih contoh kegiatannya. Yang pertama seperti tadi, melakukan koordinasi dengan atasan. Dalam melakukan koordinasi dengan atasan ini ada beberapa tahapan kegiatan pastinya. Misalnya membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan, kemudian konsultasi kegiatan yang akan kita laksanakan, lalu meminta persetujuan atasan tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Nah, ini adalah tahapan-tahapan kegiatan untuk melakukan koordinasi dengan atasan. Lalu hasilnya dari membuat rencana ini, kita mendapatkan hasil adanya daftar kegiatan yang akan dikonsultasikan. Lalu dari konsultasi ini kita juga mendapat hasilnya saran dari atasan. Kemudian untuk persetujuan, pastinya nanti akan ada lembar persetujuan, dan jangan lupa untuk mendokumentasikan setiap kegiatan. Lalu keterkaitan substansi mata pelatihan. Nah, mata pelatihan ini seperti yang tadi saya bilang, yaitu seperti nilai aneka dan juga kedudukan dan peran PNS dalam NKRI. Nah, ini yang harus teman-teman kaitkan. Misalnya gini, membuat rencana kegiatan yang akan dilakukan. Tahapan kegiatan ini nyambung dengan substansi mata pelatihan yang mana. Di sini saya mengambil
akuntabilitas. Kenapa? Karena adanya rencana kegiatan yang baik memberikan kejelasan. Kejelasan ini adalah bagian dari akuntabilitas mengenai bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Lalu juga dari poin kedua, misalnya konsultasi kegiatan yang akan kita laksanakan. Di sini nyambungnya dengan mata pelatihan, yaitu adalah etika publik, masih dalam kaitan dengan nilai-nilai aneka. Dengan mengkomunikasikan tentang kegiatan, konsultasi ini adalah mengkomunikasikan kepada pimpinan dengan cara yang baik dan sopan terhadap pimpinan merupakan perwujudan dari nilai memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur kesopanan. Memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur kesopanan ini masuk dalam bagian etika publik. Nah, di sini juga ada nilai WOG. Jadi adanya komunikasi konsultasi ini juga berkaitan dengan nilai WOG ternyata, yaitu adanya koordinasi, ya, merupakan poin dari WOG sendiri. Juga masih ada nilai nasionalisme, yaitu pada sila keempat musyawarah dan mufakat. Karena dengan adanya konsultasi, koordinasi, itu berarti adanya kegiatan yang berkaitan dengan sila keempat, yaitu tentang pemusyawaratan mufakat. Untuk yang selanjutnya adalah kontribusi terhadap nilai visi dan misi organisasi. Nah, ini yang harus teman-teman ketahui tadi, nilai visi dan misi organisasinya teman-teman. Apa nih misalnya? Kalau di kami itu salah satunya adalah memperoleh kepastian hukum dan juga melindungi hak asasi manusia. Inilah nilai-nilai atau visi dan misi organisasi kami. Jadi kegiatan ini pun juga harus dikaitkan dengan visi dan misi organisasi. Misalnya ini dengan melakukan koordinasi dengan atasan, maka diharapkan kegiatan bisa berlangsung dengan lancar dan sesuai yang tengah direncanakan, sehingga kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk mendukung visi Kantor Migrasi Kelas 1 Pangkal Pinang, yaitu masyarakat memperoleh kepastian hukum. Jadi dengan ada kegiatan ini, koordinasi, ada visi misi yang terkait, seperti itu. Begitu juga dengan penguatan nilai organisasi. Nah, di Kemenkumham sendiri punya nilai organisasi, yaitu nilai pasti, profesional, akuntabel, sinergis, transparan, dan inovatif. Dan di sini nilai organisasi yang terkait dengan kegiatan ini yaitu nilai profesional dan sinergitas. Ini nilai-nilai organisasi yang ada pada poin kegiatan yang pertama. Jadi saya contohkan satu kegiatan saja. Kegiatan lainnya bisa teman-teman lihat sendiri ketika teman-teman sudah download rancangan aktualisasi ini yang sudah saya siapkan. Di linknya ada di bawah di kolom deskripsi, dan untuk passwordnya yaitu CPNS 2021 CPNS 2021 nya ini menggunakan angka, ya. Jadi CPNS nya huruf kecil semua tanpa spasi, CPNS 2021 CPNS 2021, ingat ya. Jadi passwordnya sekali lagi saya katakan CPNS 2021, CPNS yang menggunakan huruf kecil, dan 2021 nya menggunakan angka tanpa ada spasi. Nah, seperti itulah isinya. Ini adalah bagian yang paling penting sebenarnya ada di tabel ini, karena ini yang paling banyak menguras pikiran sih kalau menurut saya. Jumlah halamannya juga sangat banyak. Ini adalah jadwal rancang kegiatan. Jadi teman-teman bisa kira-kira nih, kegiatan pertama mau dimulai bulan apa? Agustus minggu ketiga, minggu keempat, hingga September minggu pertama. Begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lainnya, ada jadwal kegiatannya sendiri, ya. Silakan teman-teman mulai menyiapkannya. Untuk bab 4 sendiri penutup seperti biasa, kesimpulan dan juga saran. Nah, ini saya rasa nggak akan perlu saya bahas terlalu banyak. Selanjutnya ada daftar pustaka yang juga tergantung dengan berapa banyak buku yang teman-teman pakai untuk membuat rancangan aktualisasi ini. Oke, seperti itulah intinya cara membuat rancangan aktualisasi. Sekali lagi saya ingatkan, untuk passwordnya yaitu CPNS 2021. Dengan penulisannya CPNS yang huruf kecil tanpa spasi, 2021 nya menggunakan angka. Nah, oke teman-teman, itu tadi penjelasan dari saya mengenai laporan aktualisasi atau cara membuatnya atau bagian-bagian apa aja yang ada dalam laporan aktualisasi. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian semuanya.
Nah, sebelum saya tutup video ini, ada baiknya buat kalian yang belum subscribe channel saya ini, silahkan untuk kalian subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa untuk nyalakan loncengnya, biar kalian selalu mendapatkan notifikasi terupdate dari channel saya ini. Jangan lupa untuk di like dan di share, biar informasinya tidak hanya berdiri kalian aja, tapi juga bermanfaat untuk orang yang membutuhkan sama seperti kalian. Saya Fala Biluda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.